Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan Sinawunongama bareng JTV. Ada Kak Pinky yang akan menemani teman-teman. Dan tentunya hari ini kita akan ada pelajaran yang sangat menarik untuk kita ikuti ya. Hari ini berarti untuk teman-teman yang duduk di bangku SMA. Tapi sebelumnya Kak Pinky mau mengingatkan teman-teman jangan lupa. Apalagi sekarang kita masih pandemi loh, ada pesan ibu yaitu selalu pakai masker. Jangan lupa setiap kali keluar rumah yang nomor 1 harus dibawa dan harus dikenakan adalah pakai masker. Nah, oke, untuk itu hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran ekonomi untuk teman-teman yang duduk di bangku kelas 10 SMA ya. Berarti kira-kira materinya apa? Wah, materinya juga menarik nih karena materi ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Langsung saja Kak Pinky akan memperkenalkan pengajar kita hari ini. Beliau adalah pengajar dari SMA IT Al Uswah Surabaya. Namanya adalah Ustazah Yusifa Nur Aulia atau yang biasa disapa dengan Ustazah Sifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Pinky. Ya ampun, seger sekali Ustazah Sifa. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kita akan segera memulai materi kita. Tapi sebelumnya Kak Pinky persilahkan Ustazah Sifa boleh sapa-sapa dulu untuk murid-muridnya atau mungkin seluruh murid SMA yang saat ini sedang menyaksikan di seluruh Indonesia. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Pinky. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian ya, yang sekarang sedang belajar di rumah, lagi menonton Sinawunongama JTV. Bagaimana kabarnya? Nah, saya doakan semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya Kak Pinky ya. Dan yang paling penting adalah bahagia Kak Pinky. Bahagia itu paling penting ya. Penting sekali ya. Karena walaupun kita belajarnya sambil di rumah ya, kita tetap harus bahagia Kak Pinky biar semua pelajaran bisa terserap dengan baik. Amin. Oke, baik. Mungkin Kak Pinky ya, biar lebih berkah dan mendapatkan kelancaran dalam pembelajaran kita, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa dulu Kak Pinky. Silahkan Ustazah, saya akan mengikut. Baik, siswa hebat sekalian ya, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Bisa berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Semoga mendapatkan kemudahan Kak Pinky. Amin. Ya. Nah, kalau melihat ustazahnya orangnya cheer up, santai, mudah-mudahan teman-teman juga ikut merasakan bagaimana suasana yang Kak Pinky rasakan saat ini ya. Jadi lebih semangat buat belajar. Nah, kita kan akan belajar untuk materinya ini mata pelajaran ekonomi. Betul begitu ya Us ya? Betul sekali, Dan Kak Pinky. temanya tadi Kak Pinky sudah baca yaitu tentang diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Mungkin boleh dijelaskan dulu ini apa, terus manfaatnya apa ya? Oke, baik. Terima kasih Kak Pinky. Jadi, ya alhamdulillah ya, pada kali ini kita akan belajar materi kelas 10 Kak Pinky, ya. Dan di dalam materi ini sebenarnya ini bagian dari materi terakhir bab peran pelaku ekonomi. Mungkin yang kelas 10 ya. Nah, di sini ya, mungkin kalau dari gambar ini kita dapat menerka-nerka Kak Pinky. Ya, kira-kira materinya apa gitu ya. Yang akan kita pelajari. Oke, next. Bisa next. Next slide. Oke, baik. Nah, ini ya, kita akan belajar tentang sebenarnya analisis ya, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, materinya apa saja yang akan kita pelajari di dalam subbab ini? Nah, kita akan belajar tentang perannya ya, peran pelaku ekonomi dari RTK yaitu rumah tangga konsumsi atau biasa disebut dengan konsumen Kak Pinky. Kemudian ada rumah tangga produksi ya atau RTP singkatannya. Ya bisa juga dengan produsen gitu ya. Kemudian ada rumah tangga negara, di sini adalah pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, kita akan belajar peran-perannya apa sih gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para ekonom ini sebenarnya sudah membuat sebuah model yang lebih sederhana Kak Pinky supaya kita bisa memahami bagaimana interaksi dari pelaku-pelaku ekonomi tersebut. Nah, inilah namanya ada model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau bahasa Inggrisnya circular flow diagram. Nah, gitu. Ada 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Ada 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Betul sekali Kak Pinky. Oke, bisa next. Berikutnya.
Kita ganti slide berikutnya, teman-teman bisa menyaksikan juga di layar televisi ya. Oke, baik. Nah, sebenarnya Kak Pinky, kalau Iya. kita dalam interaksi kita sehari-hari ya di dalam kegiatan perekonomian ya, ini kalau misalnya mau kita gambar ya, ini bisa membentuk sebuah diagram. Gitu. Menarik ya. Nah ini ya, sehingga di dalam diagram yang akan kita pelajari nanti, Iya. ini ada hubungan timbal balik antara para pelaku ekonomi tadi. Oh gitu. Bentuknya arus melingkar. Nah, akhirnya membentuk sistem tertentu. Nah, inilah. Sehingga ya circular flow diagram ini memiliki manfaat yang cukup penting. Nah, bagi perekonomian khususnya gitu. Jadi kita dapat melihat peran yang jelas ya di dalam peran-peran dari pelaku ekonomi tersebut. Baik. Oke, berikutnya. Next slide. Iya. Kita ganti slide berikutnya. Nah, ini manfaatnya Kak Pinky. Karena kita Oke. belajar itu kan harus tahu ya. Iya. Tujuan kita belajar, kemudian manfaatnya apa sih bagi kita. Nah ini ya, ada manfaat bagi pemerintah itu sendiri ya. Kita dapat mengetahui ya bagaimana pemerintah ya menjaga stabilitas kondisi perekonomian nasional ya, menghitung pendapatan, pengeluaran dan produksi barang atau jasa. Membantu pemerintah juga Kak Pinky ya Membantu dalam pemerintah juga. mengatur dan mengawasi kebutuhan yang ada di dalam negeri dan luar negeri. Baik. Nah, kemudian juga untuk mengawasi devisa negara. Oh, luar biasa jadi ya. dari luar ke dalam negeri ya. Betul. Dan untuk mengetahui susunan perekonomian nasional. Apalagi kita negara Indonesia ini kan perekonomian terbuka ya Kak Pinky ya. Nah, pastinya kita akan terlibat dengan negara-negara yang lain. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Masih ada manfaat bagi masyarakat juga. Dan Betul tentunya sekali. juga teman-teman yang saat ini sudah menyaksikan, mungkin sekarang juga sudah mulai masuk ke materi yang disampaikan oleh Ustazah Sifa, bisa menyimak dengan lebih memperhatikan lagi. Jangan lupa siapkan alat tulisnya, buku tulisnya, atau mungkin gadget untuk bisa mencatat apa yang disampaikan. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Dan mau salam-salam juga boleh, mau tanya-tanya sama Ustazah Sifa sehubungan tentang materi kita hari ini, silahkan saja. 0823 308998899, bisa kirim WA ke sana atau SMS ke sana, sebutkan namanya, sekolahnya di mana, terus kemudian kelas berapa, dan kota atau kabupatennya apa, pertanyaannya apa, salam-salamnya juga apa. Sesaat lagi kita akan segera kembali di Sinauna Ngomah bareng JTV. Kembali lagi masih di Sinauna Ngomah bareng JTV dan masih bersama dengan Kak Pinky ya. Teman-teman juga masih bersama dengan Ustazah Sifa selaku pengajar dari SMA IT Al Uswah Surabaya. Kita lagi belajar untuk mata pelajaran ekonomi untuk siswa yang duduk di kelas 10. Tapi selain kelas 10, kalau misalnya mau mengikuti nggak apa-apa. Mungkin yang di kelas 11 ya. Kalau mau mereview lagi juga nggak masalah, akan lebih baik lagi. Atau yang akan belajar di siswa kelas 8, kelas 9 nggak apa-apa. Namanya juga ilmu, bagus untuk kita pelajari. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang materi tentang diagram interaksi antar pelaku ekonomi, dan masih ditunggu juga untuk SMS sama WA-nya boleh dikirimkan di 082330899899. Sebutkan nama sekolah di mana, kelas berapa, lalu kemudian kota dan juga kabupaten. Salam-salamnya buat siapa, atau mungkin mau tanya-tanya sama Ustazah Sifa, silahkan aja. Boleh ya, Oke, Ustaz ya? sangat boleh sekali Kak Pinky. Baik, kalau begitu silahkan dilanjutkan manfaat bagi masyarakat. Baik, terima kasih Kak Pinky. Kita lanjutkan ya adik-adik. Ya. Oke, manfaat bagi masyarakat tentunya sangat bermanfaat sekali Kak Pinky Ya. ya. Kita dapat mengetahui ya sumber-sumber produksi barang atau jasa. Nah, selain itu kita juga dapat mengetahui kira-kira apa jenis-jenis ya pekerjaan yang akan muncul di dalam masyarakat. Nah, kita juga dapat mengetahui sumber-sumber produksinya juga yang dibutuhkan khususnya ya. Dan paling penting juga untuk mengetahui lokasi dari produksi yang efisien. Nah, ini yang paling penting Kak Pinky. Kalau Iya. dalam ekonomi itu kita harus berusaha ya memahami bagaimana produksi yang efisien. Begitu. Baik, berikutnya. Produksi yang efisien. Ini berarti sebuah pekerjaan rumah yang harus kita pelajari. Yang efisien itu seperti apa? Oh, betul sekali. Oke. Silakan dilanjutkan. Baik, nah ini ya kita masuk ke dalam materi yang pertama, bagaimana kita memahami perannya Kak Pinky dari yang peran pelaku ekonomi tadi. Yang pertama ada rumah tangga keluarga. Nah, di sini rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen ya biasa disingkat RTK Kak Pinky. RTK. biar gampang gitu ya, mudah diingat. Oke, perannya
ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari Kak Pinky. Sebagai konsumen, nah di sini ya, konsumen barang dan jasa, dan juga sebagai penyedia faktor-faktor produksi Kak Pinky. Iya. Nah sebenarnya untuk faktor-faktor produksi ini kita sudah mempelajarinya di bab sebelumnya Kak Pinky. Oh, Begitu. Kak Pinky kelewatan dong. Ya mungkin kalau adik-adik sekalian ya, siswa hebat yang sedang belajar di rumah itu pastinya sudah mendapatkan pelajarannya dari guru masing-masing ya. Apa saja faktor produksinya? Apa Ada saja tenaga itu? kerja, tanah, modal, dan skill Kak Pinky. Ya. Oke, kita lanjutkan. Next slide. Nah, selanjutnya ada rumah tangga produsen. Nah, apa itu rumah tangga produsen atau RTP? Nah, ini ya, kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang tujuannya mencari laba. Nah, dan memberikan layanan kepada masyarakat. Wow. Nah, ini ya, dapat dibedakan menjadi perusahaan milik negara. Ya, kita dapat melihat ya Kak Pinky ya. Iya. Nah, ada BUMN ya, Betul. banyak sekali ya. BUMN, BUMD dan sebagainya. Kemudian ada BUMS, yaitu badan usaha milik swasta. Mana yang Oke. BUMN, mana yang swasta, pasti udah tahu semua Nah, ya. ya pastinya Kak Pinky. Oke, berikutnya. Next slide. Nah, oke, baik Kak Pinky. Nah, ini dimulai nih kita belajar tentang diagramnya Kak Pinky. Oh, Nah, ini intinya nih. betul. Baik. Nah, kalau yang dua sektor ini ya, pelaku ekonominya ada dua Kak Pinky. Adik-adik ya sekalian, rumah tangga keluarga dan juga rumah tangga produsen. Nah, di sini ya, coba dilihat ya. Nah, dan di dalamnya Kak Pinky ada dua pasar. Nah, pasarnya apa? Yang pertama adalah pasar barang dan jasa. Ini ada di sini Kak Pinky. Nah, ini ya. Di mana di dalam pasar barang dan jasa, penjualnya siapa? Adik-adik siswa hebat sekalian. produsen. Betul sekali. Ya bener ya. 100 Kak Pinky. Oke. Pembelinya siapa Kak Pinky? Pembelinya rumah tangga atau konsumen. apa sebutnya tadi, konsumen. RTK, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen. Betul. Nah, kalau di pasar faktor produksi, nah ini yang bawah Kak Pinky. Iya. Ya, adik-adik siswa hebat sekalian. Nah, yang dijual apa Kak Pinky? Nah, tenaga kerja, tanah, modal, dan skill. Iya. Ya, penjualnya siapa? Yang menyediakan adalah rumah tangga keluarga. konsumen. Betul. Kemudian bagi imbal hasilnya yang diberikan oleh rumah tangga produsen kepada rumah tangga keluarga dapat berupa gaji, upah, sewa bagi hasil atau dividen. Ini yang dinamakan dengan diagram interaksi antar pelaku ekonomi dua sektor. Dengan dua sektor. Jadi kalau Betul. dua sektor ini pelakunya ada dua ya, Betul. yaitu rumah tangga keluarga atau biasa disebut dengan konsumen. Berikutnya adalah rumah tangga produsen atau yang kadang kita juga cuma sebutnya dengan produsen saja. Baik, Betul. mudah-mudahan sudah paham. Kita Iya. lanjutkan. Next, berikutnya. Next slide. Nah, kalau ditambah Kak Pinky, ini nanti ada dua sektor, tiga sektor. Nah, kalau ada tiga tiga sektor ditambah pelaku ekonominya adalah rumah tangga negara, yaitu pemerintah. Di mana peran pemerintah di sini adalah memberikan pelayanan umum dan subsidi Kak Pinky. Iya. Pastinya kita sudah merasakan ya subsidi dari pemerintah juga ya. Betul. Kalau dulu Oke. biasa di BBM ya. Oh, iya. Kemudian adalah memungut pajak dan mengatur kegiatan ekonomi. Dan pemerintah itu sendiri juga bertindak Kak Pinky sebagai produsen juga. Produsen juga? Khususnya yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oke, berikutnya. Nah, selain produsen Kak Pinky, adik-adik sekalian ya, siswa hebat, juga sebagai konsumen. Oke, ada di Next slide. slide berikutnya. Nah, ini ya, juga melakukan konsumsi. Nah, konsumsinya dari mana? Dari konsumsi dari rumah tangga produsen, ya, di sini sebagai ada namanya belanja barang dan jasa, adik-adik sekalian, dan juga ada belanja pegawai. Nah, ASN, aparatur sipil negara, ini adalah belanja konsumsi dari rumah tangga konsumen. Oh gitu. Begitu. Coba kita lihat ya di slide berikutnya. Nah, bagaimana bentuk diagramnya? Nah, siswa Coba kita hebat, cek coba dulu. dilihat. Nah, Kalau masih dijelasin secara materi masih bingung kali ya. Kalau dikasih lihat tiga sektornya, betul. nah ini dia Makanya nih. menariknya materi ini Kak Pinky ya, adik-adik sekalian siswa hebat, enaknya ada gambarnya. Jadi biasa kadang-kadang kalau kita ngeliat gambarnya, terus arahnya kemana lebih paham ya Us ya. Begitu. Oke, ini tiga sektor berarti apa aja Us? Nah, di sini ada RTK yang tadi ya, Iya. dan RTP dua sektor ditambah rumah tangga negara. Rumah tangga Nah, negara. Coba Oke, ada diperhatikan, tiga nih. ya. Terus panahnya tambah banyak nih. Tambah banyak. Semoga tidak tambah bingung ya Kak Pinky ya. Iya, Adik-adik coba sekalian. dijelaskan Us. Pasti nggak bingung kalau dijelaskan. Oke, baik.
Nah, di sini kalau tadi dua sektor ya, RTK dan RTP. Nah, kalau sudah ditambah dengan rumah tangga negara, di sini tadi kita mempelajari di slide sebelumnya ya, bahwa pemerintah ya, rumah tangga negara ini memungut pajak. Nah, dari RTK dan RTP ya, pajak masuk ke dalam rumah tangga negara. Setelah itu pemerintah memberikan subsidi dan layanan umumnya begitu. Oh, jadi dari dua-duanya konsumen sama produsen ini RTK dan RTP masing-masing membayarkan pajak untuk pemerintah. Betul Nah, sekali. dari pajak itu kemudian dikembalikan lagi kepada Betul masing-masing. sekali. Subsidi dan layanan untuk rumah tangga keluarga, subsidi dan layanan juga untuk rumah tangga produsen. Oh, Betul jadi sekali. begitu siklusnya ya. Siklus, ada Baik. siklus yang terbentuk di situ. Makanya kita juga merasakan ya, di kehidupan kita mendapatkan fasilitas publik. Betul. begitu. Ternyata itu semua dari kita sendiri sebetulnya. Dari pajak yang kita bayarkan. Alhamdulillah. Nggih. Berikutnya, nah ini tadi 3 sektor, oke ya, siswa hebat sekalian. Nah, selanjutnya 4 sektor. Ada Nah, 4 sektor. 4 sektor. Tambah 2, banyak 3, 4 sektornya kita tahan dulu ya Us ya. Oke, siap. Kita tahan dulu. Nah, buat teman-teman hebat yang mau bertanya sekali lagi boleh langsung mengirimkan SMS atau WA-nya sudah ada di layar televisi. Cering-cering. Kebalik. Cering-cering. Nah, langsung saja di 0823308999899. Jadi langsung dikirimkan sekarang juga. Sebutkan namanya, sekolah di mana, kelas berapa, kota, kabupatennya, pertanyaannya apa, salam-salamnya buat siapa, boleh nanti dibacakan ya. Sesaat lagi kami akan segera kembali tentunya di Sinau Nongama bareng JTV. Kembali lagi masih di Sinau Nongama bareng JTV, dan tentunya jangan lupa ada pesan ibu, mau keluar rumah, mau deket, mau jauh, satu hal yang paling penting sekarang ini adalah jangan lupa pakai masker. Itu penting sekali untuk menjaga, karena maskermu untuk menjagaku dan maskerku untuk menjagamu. Kembali lagi masih bersama dengan Ustazah Siva. Sekarang kita masuk yang ada 4 sektor. Kalau tadi kan 2 sektor, 3 Dua. sektor. Terus Betul. sekarang 4 sektor ditambah dengan apa ini, Us? Nah, kalau 4 sektor di sini kita menambahkan pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri. Nah, hubungannya apa, Kak Pinky, adik-adik sekalian, siswa hebat ya? Yaitu dalam kegiatan ekspor dan impor. Nah, di sini bisa sebagai konsumen juga sebagai produsen juga masyarakat luar negeri. Oke, baik. Berikutnya bisa Next slide slide. selanjutnya. Slide berikutnya silakan diganti. Nah, ini gambarnya Kak Pinky ya. Iya. Nah. Tambah banyak ya panahnya ya. Semoga tidak tambah bingung ya, tapi sebenarnya menariknya kan ada gambarnya ya Kak Pinky ya. Nah, ini coba diperhatikan ya. Kalau tadi 3 sektor ya, pemerintah, rumah tangga konsumen, dan produsen. Sekarang ditambah masyarakat luar negeri. Ada di sini. Nah, betul. Ada di bagian bawah sebelah Kelihatan ya? kanan. Bawah sebelah kanan teman-teman, kelihatan kan? Nah, di situ. Silakan Nah, dijelaskan, Us. Di sini masyarakat luar negeri akan terlibat ya di dalam perekonomian 4 sektor tadi dengan pelaku ekonomi yang 3 tadi ya, untuk dalam kegiatan ekspor impor Kak Pinky. Nah, ini perekonomiannya berarti perekonomiannya terbuka. Oh, udah global ya, Ya, sudah globalisasi terbuka. tadi. Begitu. Nah, ini terlibatnya bisa di pasar faktor produksi maupun pasar barang, adik-adik sekalian. Oh. Nah, kalau di pasar faktor produksi coba ya, pasar faktor produksi ya, kira-kira yang dibeli ya atau yang dikonsumsi oleh masyarakat luar negeri ya, hubungannya dengan rumah tangga konsumen apa Kak Pinky? Kira-kira adik-adik sekalian. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. TKI, betul TKI sekali. gimana? Betul Bener ya? sekali. Betul sekali. Terus apalagi ya? Apalagi? Apalagi ya, Us? Modal juga bisa. Modal juga bisa. Kan Jadi kalau kita investasi betul. bisa masuk juga seperti itu. Betul, asalkan kita bisa masuk ke pasar sahamnya dari luar negeri tadi. Oh, begitu. saham yang memungkinkan segalanya. Oh, Betul begitu. sekali. Paham. Bahkan kalau di pasar saham kita kan juga orang luar negeri juga bisa ya. Betul. untuk Jadi menanamkan kita kalau mau investasi kepada memiliki perusahaan luar negeri tinggal beli saham aja. Betul sekali. Sekarang semuanya mudah ya, teman-teman. Apalagi sekarang serba digitalisasi ya, Kak Pinky, adik-adik sekalian. Jadi serba mudah semuanya. Alhamdulillah. Oke. Itu kalau yang rumah tangga konsumen, ya kan? Kalau yang Barang produsen dan jasa
ya, pasar barang dan jasa. Pasar Nah, barang dan jasa oke, itu kan luar berarti negeri dari keterlibatannya dengan produsen ya. produsen, betul. Oh, banyak kok ini sih buat diekspor ya. Betul. Betul ya. Sangat Banyak sekali. kita dapat melihat dalam kehidupan baju, sehari-hari. tekstil, apa aksesoris, Betul. Jasa juga ada. jasa juga masuk Ya, di situ jasa ya. juga. Oh ya betul, barang dan jasa. Jasa tuh berarti seperti apa? Misalnya, Kita bisa pengiriman, ekspedisi. Ekspor impor kita menggunakan ekspedisi dari luar negeri itu kan ada ya beberapa ekspedisi yang kita banyak lihat sih dari luar kayaknya negeri ya. banyak sekali. Kalau kita Ekspedisi mau itu dari banyak ya. luar kita ke mau Indonesia sebutkan. kayaknya banyak sekali Sangat sekarang banyak nih. sekali. Pakai jalan laut, pakai jalan udara. Betul. Nah ini dari diagram ini Kak Pinky, adik-adik sekalian ya siswa hebat, kita dapat mengetahui apa yang terjadi ya dan aktivitas perekonomian apa ya yang terjadi sehari-hari. Nah, disinilah manfaatnya yang dapat kita lihat. Nah, di sini Kak Pinky, Iya. ya kan ada rumah tangga pemerintah, kemudian ada luar negeri, bagaimana pemerintah juga bisa Kak. Ya, jangan lupa pemerintah juga bisa berhubungan dengan masyarakat luar negeri untuk belanja barang. Betul. Kebutuhannya pemerintah Kebutuhan, betul. atau kebutuhannya masyarakat negara? Dua-duanya. Makanya kita kan Dua-duanya. juga ada impor ya dari luar negeri, ya kan? Berbagai macam barang dan jasa dari luar negeri. Seperti contohnya kemarin sempet makanan itu bahan pokok juga ada beberapa. Betul. Bawang bombay. Betul. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita Betul, sendiri. betul. Pentingnya kita memahami ini adalah hal tersebut. Begitu. Baik, untuk materi sebenarnya ini saja Kak Pinky. Materinya itu tadi tuh Kak Pinky merasa tuh kayak ribet banget tuh awal ngeliat judulnya ya. Ternyata begitu Iya. dikasih gambarnya, Simple ya. begitu dikasih tahu flow-nya ternyata tidak sesusah yang dibayangkan. Nah, ini ada dari siapa nih? Pagi Kak, mau titip salam buat Ustazah Masya Sifa. Allah. Semangat mengajar Ustazah dan juga untuk Terima teman-teman saya kasih. kelas 11 dari Putri. Dari adik Putri. Wah, alhamdulillah. Kelas 11, oke. Kelas 11. Ini ada juga dari Nanang, dari Pacet Mojokerto. Saya mau tanya, bagaimana caranya mengajar anak di rumah kalau orang tua tidak mampu mengajar? Bagaimana Kak Pinky? Kasih tipsnya gimana dong? Kerja sama-sama gurunya juga boleh ya. Boleh. Ini ada lagi nih, dari Alia, mau titip salam buat Ustazah Sifa. Ini muridnya ya? Betul. Masya Allah. Terima kasih Mbak. Nah, Ya. Ustazah Sifa kalau nggak salah ada permainan. Oke, Mau betul. di-share? Silakan Us. Mungkin bisa. Oke. Iya, mana slide-nya? Oke, next. Nah. Oke, next lagi. Coba. Next lagi. Oke. Kita coba ini ya Kak ya. Challenge. Oh, Challenge. Kak Pinky suka challenge. Pasti teman-teman juga suka nih. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Masya Allah, terima kasih diingatkan ya Us ya. Baik. 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 Kita bisa nyoba ya. Mungkin tadi kan kita lihat gambar-gambar, oh ya tahu ini arahnya kemana gitu ya. Tapi kalau kita nanti coba kita lihat gambar, ini kosongan Kak Pinky. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Nah kita bisa nggak ya menebak bagaimana interaksinya? Nah boleh. begitu. Oke, mungkin bisa. Next slide. Next. Slide berikutnya. Coba kita lihat bareng-bareng ya challenge-nya. Tadi mudah-mudahan sih teman-teman udah paham karena ada beberapa sektor yang mempengaruhi. Tadi itu disebut sebagai apa, Us? Keseluruhan tadi yang kita pelajari hari ini, Diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Circular Jadi, flow diagram. nah, kalau pelaku ekonomi tadi kita sudah belajar ternyata ada yang 2 sektor, Betul. ada yang 3 Tiga sektor, sektor. dan ada yang 4 sektor. Nah, ini betul. apa nih, Us? Nah ini coba kita tes dulu. Kak Pinky, ini berapa sektor berarti Aduh, ya? Kak Pinky yang dites ya. Ayo adik-adik sekalian. Adik-adik aja Kira-kira. deh. Ya. Langsung Ustazah jawab ya. Ini adalah 2 sektor. Nah kan? Iya, ini 2 sektor. Betul kan? RTK dan RTP. Nah ini ada 2 pasar, ada pasar faktor produksi dan pasar barang dan jasa. Iya. Nah, enggak ada apa-apanya ya, enggak ada keterangan apapun. Nggak ada keterangan Nah, apapun. oke. Sekarang kita lihat ini yang biasanya kalau di soal-soal tentang diagram sirkular ini Kak Pinky ya. Ini kita harus menebak. Nah, angka 1 ini kira-kira alurnya alur apa gitu ya. Jadi kalau di pasar faktor produksi, kalau angka 1, nah ini dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Berarti apa? Jasa. Bukan ya? Rumah tangga konsumen memberikan tenaga kerja, ya, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal, itu tadi ya, Modal, tanah dan sebagainya ke rumah tangga produsen. Itu yang angka 1 Kak Itu Pinky. bisa disebut sebagai jasa nggak sih?
Dari Kenapa? rumah tangga konsumen dikasih ke rumah tangga produsen bisa disebut sebagai jasa juga nggak? Bisa. Bisa Ya, karena ya, memang yang dari- diberikan oleh tenaga kerja kan jasa ya Kak Ah, Vicky ya. betul. Betul. Berarti betul ya tadi ya? Betul, 100. Oke. Oke, kemudian yang angka 2 Kak Pinky, coba dilihat arusnya ini. Rumah tangga produsen menuju ke rumah tangga konsumen. Nah, setelah rumah tangga konsumen ya memberikan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen akan memberikan imbal hasilnya. Nah, bagi hasil apa? Balas jasanya. Nah, setelah rumah tangga konsumen memberikan faktor-faktor produksinya, yaitu apa? Gaji, upah, ya kan? Dividen, dan Sharing keuntungan sebagainya. ya. Betul. Kalau keuntungan di sini Kak Pinky. Nah, di bagian bawah. Dividen itu bukan sharing keuntungan ya? Kalau kita bilang dividen, di sini mungkin tadi saya menganggapnya profit ya. Kalau profit masuk ke sini, kalau dividen, ya keuntungan dari perusahaan bisa masuk. Oke. Kalau untuk yang pasar barang dan jasa, nah ini yang nomor 5 berarti rumah tangga produsen ke konsumen. Ke rumah tangga konsumen. Nah, berarti arusnya apa? Harusnya kenapa? Barang dan jasa Barang dan jasa diberikan dari produsen dijual ke konsumen. Kemudian dari rumah tangga konsumen memberikan imbal hasilnya berupa laba atau profit. Ya, itu tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Sudah. Cuma ini kita harus tapi menebakkan, begitu nggak ada tulisannya langsung gimana? Oke, Kak Vicky boleh ulang ya. Siapa Oke. tahu kalau misalnya salah tolong dibenerin. Betul. Berarti untuk yang pasar faktor produksi itu dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen menyediakan tenaga kerja, menyediakan modal. Lalu kemudian dari rumah tangga produsen memberikan dalam bentuk seperti gajinya. Lalu kemudian ada dividennya. Betul. Nah, sedangkan untuk pasar barang dan jasa itu dari rumah tangga produsen ya, membuat barang dan jasa itu betul. tadi, lalu kemudian dibeli dijual kepada rumah tangga konsumen itu, betul. lalu kemudian rumah tangga konsumen membalas dengan cara melakukan pembayaran, Betul sekali. mendapatkan profit dan keuntungan dari situ. Betul. 100. Alhamdulillah. Ini cuma timbal balik aja kalau nomor 3 ini. Mudah-mudahan teman-teman juga memahami ya teman-teman Nah, ya. di sini challenge-nya slide berikutnya. Mungkin Loh, ini bukan challenge barusan tadi. sudah udah. Ada lagi ternyata. lagi. Oke, baik, silakan challenge berikutnya. Nah, ini lebih kompleks lagi. Nah, 1, 2, 3, 4. ayo. Kok ada lembaga keuangan? Tadi nggak ada lembaga keuangan loh. Ya, ini ada challenge lagi tambahannya Kak. Oh my god. Tapi Kak Pinky yakin yang bilang oh my god kayaknya cuma Kak Pinky aja nih, kayak teman-teman malah santai-santai aja karena udah gitu, tahu jawabannya apa. alhamdulillah. Nah, ini ada WA kita baca dulu ya Us ya. Amilus Solihati dari SMAN 2 Situbondo, Kabupaten Situbondo. Bagaimana jika di rumah tangga konsumen tidak bisa memenuhi kebutuhan yang diminta oleh rumah tangga produsen, misalkan tidak mempunyai keahlian untuk menjadi tenaga kerja di RTP, sehingga RTP merekrut tenaga kerja dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan proses produksinya. Ya ampun nak, ini ya Gimana Kak Pinky? seperti obrolannya Kak Pinky sama teman-teman. Ini luar biasa loh anak SMA zaman sekarang. Nanti kita Masya jawab Allah. Oke, berikutnya siap. ya. Dan juga buat teman-teman yang ada pertanyaan lagi berikutnya, silahkan boleh dikirimkan via WA di 082330899899, tentunya di Sinawandangama bareng JTV. Duh, Kak Pinky amazed loh, ternyata anak-anak SMA zaman sekarang jempol kritisnya luar biasa. Tadi ada yang mempertanyakan bagaimana kalau rumah tangga konsumen tidak bisa memberikan jasa kepada rumah tangga produsen. Terus kemudian rumah tangga produsen akan ambil nih jasa dari luar negeri. Terus gimana nasibnya dengan yang ada di Indonesia? Nah, itu seperti apa Us biasanya penjelasannya? Apakah memang akan seperti itu siklusnya? Kalau begitu nggak dapat jasa dari rumah tangga konsumen, langsung ambilnya dari luar? Nah, baik, ini sebenarnya pertanyaan yang luar biasa ya dari anak SMA tadi, kritis sekali ya. Bagaimana ketika rumah tangga konsumen, ya kan, tidak punya cukup sumber daya manusia yang mumpuni tadi, kan pertanyaannya begitu ya Kak Pinky ya, skillnya tidak memenuhi syarat gitu ya, akhirnya diambil dari luar negeri. Nah, bisa jadi itu tadi karena kita kan ada proses keterlibatan dengan masyarakat luar negeri, makanya ini PR bagi generasi.
kita dan selanjutnya Kak Pinky, supaya kita memacu skill kita untuk bisa setara dengan skill-skill dari tenaga kerja dari luar negeri Kak Pinky. Nah ini ya, jadi agar kita dapat memenuhi ya kebutuhan dalam negeri, khususnya tenaga kerja yang memiliki skill. Nah itu tadi pasar-pasar faktor produksi kan kita juga ada skill ya. Skill ini ternyata sangat mempengaruhi khususnya ya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Nah, ayo kita berlomba ya untuk meningkatkan skillnya dengan rajin belajar Kak Pinky. Ya, sekarang sudah era globalisasi kok. Zaman Betul dulu sekali. kita menyebut pasar terbuka tuh kayaknya nanti tahun sekian akan ada pasar terbuka. Sekarang ini sudah pasar terbuka. Betul, kita begitu. MEA Kak Pinky, adik-adik sekalian ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Sudah banyak tenaga kerja dari negara-negara ASEAN yang masuk ke Indonesia. Tidak perlu visa ya kalau tidak salah itu ya MEA ya. Baik, tadi ada juga WA yang sudah masuk, mungkin boleh dikasih lihat. Ada, Oke, ada salah satu pertanyaan teman lagi. kita dari Malang tadi kalau nggak salah ya, boleh kasih lihat WA yang satunya yang mau menanyakan bagaimana cara memberikan penjelasan untuk mempresentasikan. Oke. Boleh kita cek dulu WA-nya. Nah, ini nih. Ini ya. Turun dulu, lihat yang tadi ada diagramnya. Dari Juwita Fitriani. Oh, kelas 7 loh ini. Kelas 7 ya? Kelas 7. Boleh turun kasih lihat ke Ustazah. Nah, ini loh disuruh presentasi ini. Ini tuh penjelasannya seperti apa? Oke, baik. Tadi Mbak Juwita ya. Dari Malang. Dari Malang. Oke, baik, terima kasih Mbak Juwita. Kelas 7 ya. Kelas 7. Mirip ya berarti ya. Memang kalau materi kita ini Kak Pinky tadi ya, itu memang bagian dari bab yang lebih banyak lagi memang materinya. Nah, coba kita perhatikan di sini ya, adik Juwita tadi ya. Iya. Mbak Juwita. Ini berapa sektor? Nah, yuk. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Tiga sektor. Jadi kalau diminta mempresentasikan, nah ini adalah diagram sirkular 3 sektor. Nah, gitu ya. Tinggal dijelaskan lagi lebih begitu. detail. Nah, diagram 3 sektor tadi ini ya, diagram interaksi antara pelaku ekonomi 3 sektor yang melibatkan ada rumah tangga konsumen, pemerintah, dan rumah tangga produsen. Ada 2 pasar yang terlibat di sini ya, pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi. Nah, untuk alurnya seperti yang tadi yang kita jelaskan sebelumnya. Itu nggak usah diulang tadi. lagi, kan tadi udah menyaksikan. Betul. Jadi Ustazah sudah kasih kata-kata pembukanya, mudah-mudahan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Terima kasih ya Juwita ya, luar biasa kelas 7 udah dapat pelajaran itu. Oke, sekarang kita menuju ke challenge atau balik lagi ke slide apa bagaimana? Bisa masuk ke challenge selanjutnya ya, tadi yang lebih kompleks tadi ya. Nah, kita lihat challenge selanjutnya yang membuat Kak Pinky berdebar-debar. Kenapa sektornya tambah banyak? Nah, ini saya sudah menyiapkan Kak Pinky ya kan. Ini ada sebenarnya ada angka-angka. Kita kalau semuanya kita bahas mungkin agak lama ya. Jadi ini biar lebih kerasa challenge-nya. Nah, ini saya sudah menyiapkan kartu di sini. Kalau adik-adik kayaknya nggak mungkin yang ngambil ya. Kak Pinky. Kak Pinky bantu aja nanti Kak Pinky Oke. kasih lihat ke adik-adik. Siap-siap. Oke, silakan. Coba. Ini ada yang berupa angka, ada yang berupa kalimat kondisi aktivitas perekonomian. Baik. Nah, oke. Set. Kak Pinky kasih lihat ya. Angkanya angka 6 Angkanya 6, di pasar. barang dan jasa. Oke. Kita lihat di sini. Nah, angka 6 mana Kak Pinky? Nah, ini ya. Ini Kelihatan antara ya? perusahaan ke pemerintah. Dari perusahaan ke Di pemerintah. sini dari perusahaan ke pemerintah ya, di dalam pasar barang dan jasa. Berarti aktivitasnya apa? Nah, ini yang pertanyaannya begitu Kak Pinky. Aktivitasnya apa yang terjadi di dalam alur ini? Nah, di angka antara 6. perusahaan dan pemerintah. Pajak. Kenapa? Bayar pajak. Betul, Betul ya? 100. Alhamdulillah. Tapi juga bisa pasar dan barang dan jasa ini ya, perusahaan bisa menjual barang dan jasa kepada pemerintah. Bisa juga. Jadi seperti pajak itu. tuh juga masuk bagian dari barang dan Betul, jasa juga bisa ya. juga. Oke, baik. Satu lagi tapi kita kasih jawabannya biar teman-teman aja yang kasih Oke. jawabannya. Coba. Ini tadi dikocok dulu apa enggak ya? Oke. Mudah-mudahan yang gampang ya teman-teman. Ini challenge-nya sekarang buat teman-teman loh. Nomor 3. Nomor 3 boleh teman-teman lihat. Nomor 3 itu adalah siklusnya dari rumah tangga menuju ke pemerintah. Rumah tangga ya, Menuju ke pemerintah. Berarti Kira-kira pertanyaannya apa nih? aktivitas apa yang terjadi di dalam arus tersebut? Nah, langsung ya teman-teman bisa ikut bermain dalam challenge kita kali ini. Lihat baik-baik untuk siklus nomor 3 dari rumah tangga ke pemerintah.
ini ada aktivitas apa yang terjadi antara rumah tangga pemerintah. menuju ke pemerintah. Betul. Tadi sih udah sempat dijelasin ya, kayaknya udah sekilas sempat disebut sama Ustazah ya. Ya, cluenya Kak Pinky. Cluenya Hampir mirip. ada dia. Jawabannya tadi. Apa cluenya berarti? Langsung dijemputkan jawabannya. Kasih clue Cluenya. dikit, clue aja. Hampir mirip dengan tadi jawaban yang sebelumnya kita jawab tadi. Kan ini tadi angka 6 ya. Heeh. Nah, hampir mirip tadi yang sudah sempat hampir mirip. di Ini gampang jawab banget oleh loh, Kak sebenarnya Pinky gampang tadi. banget. Yuk teman-teman, yuk ikut jawab yuk. Sambil teman-teman mengirimkan SMS atau WA-nya, kita mau tahu nih teman-teman memahami atau tidak. 082330899899 langsung dikirimkan SMS atau WA-nya sekarang, sebutkan namanya, sekolah di mana, kelas berapa, kota kabupatennya. Terus jawabannya apa? Apa aktivitas rumah tangga ke pemerintah? Apa sih yang terjadi dari rumah tangga ke pemerintah? Nah, sambil nunggu teman-teman untuk kasih jawaban, Kak Pinky mau coba lagi boleh ya, coba Mas lagi, ya? boleh. Nah, udah tahu ya challenge-nya buat teman-teman, SMS WA-nya sekarang nih. Lagi Us. Kak Pinky dapat nih 2 pasar Dua barang dan di jasa. pasar barang dan jasa. Nah, angka 2 Angka 2 dari barang dan jasa. alurnya kemana Kak Pinky? Rumah tangga menuju ke perusahaan, pasar di barang, pasar dan barang dan jasa. Kira-kira apa yang dikasih rumah tangga ke perusahaan dalam pasar barang dan jasa? Oh, Kak Pinky tahu, tenaga kerja. Kenapa? Tenaga kerja. Ingat pasarnya pasar pasarnya barang dan jasa. Modal? Enggak Tidak. juga. Profit. Betul Ya. teratur. Iya, seneng beneran. Profit. Bener ya? Betul. Seperti itu loh teman-teman. Nah, diulang lagi ya. Tadi challenge yang buat teman-teman gampang banget. Nomor 3 teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Itu adalah flow-nya dari rumah tangga menuju ke pemerintah. Ya, Ada aktivitas apa sih antara rumah tangga ke pemerintah? Itu sebetulnya aktivitasnya sama seperti dari perusahaan ke pemerintah. Nah, tadi cluenya itu tadi. Sudah sempat disebutkan oleh Kak Pinky tadi. Iya, sempat sebut ya. Pokoknya langsung kirim WA sekarang ya. Yuk, Kak Pinky pengen tahu, sambil salam-salam juga boleh ke 082330899899. Apa sih manfaatnya kita tuh belajar mengenai siklus ini, Us? Seperti yang kita pelajari tadi yang di awal Kak Pinky ya, manfaatnya kita jadi tahu, oh iya ternyata kita tidak sendiri ya, ada interaksi ya, kita sebagai konsumen, kita juga bisa sebagai produsen, kemudian ternyata ada interaksi dan ada pelaku-pelaku ekonomi di dalamnya. Nah, kita dapat memahami, kita dapat melakukan peran kita dengan baik gitu Kak Pinky ya, sehingga akhirnya terhubung menjadi interaksi yang sehat. Nah, ini ada dari SMP Banyuwangi loh, namanya Nur Mahmudatul. SMP Kelas ya Kak 7. ya? Kelas 7 loh. Kenapa dolar sama rupiah tuh sangat beda? Dolar tuh bisa mahal, rupiah sangat kecil di mata dunia. Kenapa ya, Us ya? Gitu tuh, kalau penjelasan secara ekonominya apa sih yang terjadi? Luar biasa ya, ini pertanyaannya ini kelas 7 ya yang bertanya, tapi Berarti SMP ini materinya kelas 1. sebenarnya akan dipelajari Kak Pinky. Kalau di SMA itu di kelas 11 semester 2. Itu ada namanya perdagangan internasional. Nah, di sini kita belajar bagaimana cara menghitung kurs. Nah, ini bisa jadi nih ya pertanyaannya siapa tadi? Adik Nur ya, Nur Mahmuda ini ya. Hebat. Kenapa rupiah ya itu kok bisa beda ya harganya ya, daya belinya ya antara rupiah dan dolar ini ditentukan oleh fluktuasi tadi, fluktuasi harga ya, permintaan dan penawaran dari dolar dan rupiah. Berarti permintaan akan dolar tuh lebih besar dibandingkan dengan permintaan dunia akan rupiah. Dan titik tekannya adalah dolar adalah mata uang internasional Kak Pinky. Berbeda dengan rupiah ya. Betul. Ada lagi WA-nya, ada yang sudah berhasil menjawab. Coba kita balikin lagi ke slide yang tadi ya, untuk yang challenge-nya lagi. Yuk kita main challenge lagi, ini menarik sekali loh. Belajar dengan cepat. Nah, sekali lagi challenge yang Kak Pinky kasih bersama dengan Ustazah Siva kasih adalah tadi nomor 3 nih. Nemunya nomor 3. Apakah aktivitas yang terjadi antara sektor rumah tangga bersama dengan pemerintah? Coba dilihat ya teman-teman, nomor 3 itu kan dari rumah tangga ke pemerintah. Tadi Kak Pinky sempat menjawab ya dari perusahaan ke pemerintah. Ternyata jawabannya mirip-mirip loh. Jadi kira-kira apa
aktivitas terjadi antara rumah tangga ke pemerintah. Yuk, murid-muridnya Ustazah Sifa, ayo langsung digerakkan, langsung SMS WA kasih jawabannya, sertakan namanya, sekolahnya, lalu kemudian kelas berapa, kota dan juga kabupatennya. Sambil nunggu lagi, Kak Pinky mau coba lagi, Siap, masih siap. banyak kok ini kartunya. Hah? Apa nih? Apa yang ini? dimaksud dengan Kelas 3 SD ya? apa itu di? Nggak kelihatan. Nggak ya, Kak, kelihatan. Terima kasih ya sudah kirim WA tapi nggak kebaca. Oh, Kak Pinky dapat nomor 5, nanti kita bahas lagi. Pokoknya pasti challenge-nya teman-teman tadi nomor 3. Aktivitas apa antara rumah tangga konsumen ya? Rumah Ya, tangga betul. konsumen ke aktivitasnya menuju ke pemerintah. pemerintah. Ada aktivitas apa? Ditunggu ya. Sekali lagi bisa langsung SMS atau WA. Nomor teleponnya tadi sudah tertera di layar televisi. Langsung kirim SMS WA-nya sekarang juga. Karena nanti segmen berikutnya kita akan baca semuanya. 082330899989. Pasti tahu jawabannya, gampang sekali. Sebentar lagi kita akan segera kembali di Sinau Ngamah bareng JTV. Nah teman-teman masih ditunggu ya, kira-kira bagaimana bisakah menjawab apakah aktivitas yang terjadi antara rumah tangga konsumen bersama dengan pemerintah. Ada aktivitas apa sih dari rumah tangga konsumen menuju ke pemerintah? Tadi tanda panahnya mengarah ke pemerintah. Ditunggu sekali lagi SMS atau WA-nya sekarang juga ya. Nah tapi kita boleh kembali ke slide dulu ya, karena tadi ada satu yang ketinggalan, slide mengenai lembaga. Interaksi ada lembaga keuangannya di Kita sana. mundur dikit, ya mundur ya Us ya? Iya, coba. Mundur. Coba sambil mundur, sambil sekali lagi Kak Pinky masih menunggu buat teman-teman untuk bisa bergabung, untuk bisa menjawab challenge-nya. Slide-nya boleh mundur dulu? Terlalu mundur ya? Next. Next. Next lagi. Next lagi? Di yang terakhir. Next lagi? Next lagi? Masih next ya Us ya? Satu lagi kayaknya ya? Lagi. Oh setelah masyarakat luar Nah, negeri. ini slide ini, satu. Kayaknya yang ini nih. Nah, ini sebenarnya bisa Kak ya, bisa berubah-ubah ini ya. Tapi sepertinya mungkin ini berhenti ini ya. Ini kan ada lembaga keuangan ya, Jadi di sini interaksinya, kemudian nanti ada lembaga keuangan itu sendiri. Nah ini Kak Pinky, ini sebenarnya slide-nya bisa bergerak Kak Pinky. Oh gitu. Mungkin berhenti ya ketika diputar ya. Jadi lembaga keuangan di sini Kak Pinky, ini ada keterlibatan ya antara lembaga keuangan dan rumah tangga keluarga dan produsen. Oh. Gitu. Dimana kalau rumah tangga keluarga ya, kita sebagai konsumen yang punya kelebihan uang ya, kelebihan uang tadi bisa menabung di bank. Nah, ini kan alurnya ke sana. Itu di lembaga keuangan itu ya. Iya. Jadi lembaga keuangan itu adalah untuk tabungan dari lembaga keuangan diinvestasi deh. Betul. Sebagai intermediator lembaga keuangan tadi ya, dari tabungan dan simpanan yang dilakukan oleh rumah tangga keluarga oleh lembaga keuangan akan diinvestasikan ya, akan disalurkan ke produsen. Nah, nanti yang bisa menjawab juga untuk challenge nanti ya, itu ada lembaga keuangan. Oke, kita coba balik lagi ke slide yang tadi challenge-nya, yaitu nomor 3. Ustazah mau kasih petunjuk supaya teman-teman bisa tahu jawabannya. Coba kita cek ya jawabannya teman-teman betul apa enggak. Apakah aktivitas yang terjadi dari rumah tangga menuju ke pemerintah? Tadi kan kalau perusahaan ke pemerintah itu kan Kak Pinky sempat bilang pajak ya tadi ya. Nah, kalau dari rumah tangga ke pemerintah apa dong? Sama, memberikan pajak. Memberikan pajak. Memberikan Jadi pajak. sebenarnya sama aktivitas perusahaan ke pemerintah dan aktivitas rumah tangga ke pemerintah. Sama-sama memberikan pajak, lalu kemudian nanti dari pemerintah akan memberikan timbal balik. Coba nama Taufik kelas 1 SMP Pakis jawab aktivitas rumah tangga ke pemerintah, jawabannya X. UKM, usaha ini kecil menengah. mencoba menjawab tadi ya berarti. Iya, ya, itu bagaimana? UKM. Aktivitas rumah tangga ke pemerintah tadi adalah UKM. Kurang tepat? Kurang tepat. Nah, Kurang lebih tepat. ke Iya. karena tidak ada pasarnya tadi ya, tidak ada di dalam. Kecuali kalau misalnya di sini ada kalau tadi yang UKM itu lebih ke perusahaan tadi Kak Pinky, Perusahaan? di pasar barang dan jasa. Oke, Gitu. perusahaan untuk pasar barang dan jasa. Kan UKM ya, ada bisa jadi di sana ada usaha
menengah dan kecil mikro tadi itu UMKM Ya, tadi. ini ada lagi nih. Oh ini. Namanya siapa ya ini ya? Nggak ada namanya, tapi dia jawabannya gini, keluarga ke pemerintah, ya bayar pajak. Benar. Terima kasih, jawabannya betul sekali. Ada lagi yang bisa jawab? Boleh loh, kita cek lagi WA-nya. Nah, coba kalau kita tadi lihat teman-teman ini memang sudah mulai memahami ya. Ini memang rata-rata untuk siswa SMA kelas 10 memang sudah pelajarannya sampai seperti ini ya. Betul Kak Pinky. Ini sebenarnya bagian kecil ya dari bagian kecil. bagian kecil dari, jadi bab ini adalah bab peran pelaku ekonomi. Ini adalah materi terakhir. Dan ini paling sering biasanya saya sering menemukan keluar di soal-soal ujian. Oke, Kak Pinky coba satu lagi boleh Oke, ya? boleh. Sebagai penutup. Nah, Oke. siapa tuh mau ada yang jawab lagi nggak apa-apa, nanti Kak Pinky lihat. Warnanya hijau terus ya. Ini waktu sebenarnya sudah habis, tapi jawab singkat ya. Satu, Siap. pasar barang dan jasa. Oke. Satu, angka pasar barang dan satu. jasa. Oke, Perusahaan sini. ke rumah tangga. Gampang banget ini Kak Pinky. Itu kan yang tadi ya. Apa Us? Angka 1 pasar barang dan jasa. Perusahaan ngasih apa ke rumah tangga? Perusahaan kasih barang dan jasa. Jasa. Itu aja. Jual ya. Baik. Silakan pesan singkat saja untuk teman-teman supaya tetap semangat untuk belajar ekonomi. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Baik adik-adik sekalian, siswa hebat ya yang tetap semangat belajar ya, karena dunia tidak akan pernah berhenti mengajar. Oke, tetap bahagia ya. Kita harus selalu bersyukur Kak Pinky. Iya. Iya. Oke, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Terima dan Kak kasih Pinky banyak juga mau atas kasih ingat ya. perhatiannya. Kak Pinky mau kasih ingat penting sekali, yaitu pesan dari ibu. Betul. Pesan ibu yaitu selalu pakai masker. Wah, itu sudah menjadi keharusan di era pandemi seperti sekarang ini. Pakai masker, jangan lupa kemanapun, pergi kemanapun, jauh atau dekat harus pakai masker. Baik, kalau begitu Ustazah Sifa, terima kasih sudah berkenan untuk berbagi ilmu bersama dengan kita semua. Ustazah Yusifa Nur Aulia selaku Sama-sama. pengajar SMA IT Al-Uswah Surabaya. Terima kasih Aus, ya. banyak. Baik, kalau begitu sekarang adalah akhir dari perjumpaan kita dalam Sinau Ngoma bareng JTV. Kak Pinky ucapkan terima kasih, teman-teman tetap semangat belajar ya. Jangan pernah berhenti belajar, karena ingat sekali lagi sekarang sudah era globalisasi. Kita nggak boleh bergerak dengan slow meskipun sekarang pandemi. Kita harus berlari dengan cepat supaya kita bisa meningkatkan potensi dan juga skill kita supaya nggak kalah dengan tenaga kerja yang dari luar negeri. Kak Pinky pamit dulu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.